Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saikum Aldomah, nomor absen 29 dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, zat makanan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat merupakan sumber energi paling utama. Ada 3 macam, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Protein, zat pembangun dalam tubuh, digolongkan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Lemak merupakan pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ-organ tubuh, dan sebagai makanan cadangan. Vitamin digolongkan menjadi 2, yaitu vitamin larut dalam air B dan C, vitamin larut dalam lemak A, D, E, dan K. Mineral, bahan pembentuk jaringan tubuh, pembantu proses metabolisme, keseimbangan keasaman cairan tubuh. Zat makanan menurut jumlah yang dibutuhkan makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro adalah zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan air. Zat makanan mikro adalah zat yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, yaitu vitamin dan mineral. Fungsi makanan antara lain pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan penghasil energi. Subbab kedua yaitu saluran dan kelenjar pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan dari ukuran besar menjadi kecil serta memecah molekul yang kompleks menjadi sederhana. Terdiri dari 2 jenis, yaitu mekanik dan kimiawi. Saluran pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut, tempat terjadinya pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat bantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi dan lidah. Gigi untuk mengunyah makanan menjadi halus, gigi seri untuk memotong dan menggigit, gigi taring untuk merobek, gigi geraham untuk mengunyah. Lidah untuk mengaduk makanan, mendorong makanan, atau proses penelanan. Alat pengecap yang dapat merasakan asin, manis, pahit, dan asam. Letak setiap rasa berbeda, yaitu rasa asin bagian tepi depan, rasa manis bagian ujung, rasa asam bagian samping, rasa pahit bagian pangkal. Yang kedua ada kerongkongan, merupakan saluran pencernaan yang terdiri dari 1/3 otot lurik dan 2/3 otot polos, dan dindingnya tersusun atas epitel berlapis pipih. Kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Gerak peristaltik menghasilkan makanan berbentuk gumpalan yang disebut bolus. Yang ketiga ada lambung, merupakan kantung makanan yang merupakan saluran pencernaan, melakukan gerak peristaltik dan pencernaan enzimatik. Perpaduan gerak peristaltik dan getah lambung menghasilkan makanan berbentuk bubur yang disebut kim. Gerak peristaltik untuk mengaduk mencampur makanan dengan getah lambung dan mendorong makanan keluar dari lambung. Getah lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Yang keempat ada usus halus, merupakan saluran pencernaan lanjutan lambung, tempat penyerapan sari makanan, tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang, terdiri dari duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, ileum, usus penyerapan. Hormon yang dihasilkan dinding usus halus, hormon kolesistokinin, hormon sekretin. Getah dinding usus halus mengandung disakarase, sukrase, maltase, dan laktase, enterokinase, repsin, peptidase, lipase. Proses pencernaan yang terjadi dalam usus halus yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Setelah pencernaan selesai, mekanisme yang dilakukan ileum adalah glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap kapiler darah dalam villi.
kemudian diangkut menuju hati, lalu diserap tubuh. Asam lemak dan gliserol akan diangkat terlebih dahulu ke pembuluh kil sebelum diserap tubuh. Yang kelima ada usus besar, merupakan saluran pencernaan lanjutan usus halus, berfungsi membentuk feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat yang berguna yang tersisa pada feses, dan membusukkan makanan dengan simbiosis dengan bakteri Escherichia coli. Yang terakhir ada anus, merupakan saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sfinkter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Defaksi, proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Sebelum dikeluarkan, feses disimpan di dalam rektum. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Kelenjar pencernaan menghasilkan berbagai enzim pencernaan untuk membantu proses pencernaan makanan, antara lain 1. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. 2. Kelenjar lambung menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. 3. Kelenjar hati, kelenjar terbesar yang berwarna merah kecoklatan. 4. Kelenjar pankreas, penghasil energi yang disalurkan dalam usus yaitu amilase, lipase, tripsin. 5. Kelenjar usus dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Subbab terakhir adalah kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan. Ada berbagai gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan dan ada juga alat yang digunakan untuk memeriksa bagian tubuh melalui celah. Gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan ada diare, gastritris, mah, sembelit, hemoroid atau wasir, parotitis epidemika, karios gigi, appendicitis, tukak lambung, apendiks, sariawan, kolik, malnutrisi, keracunan, dan cacingan. Teknologi yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Endoskop adalah alat yang digunakan untuk memeriksa bagian atau organ dalam tubuh melalui celah atau bagian tubuh yang diiris. Macam-macam endoskop ada feeding tube, gastroscope, sigmoidoscope, stomachoscope, duodenoscope, colonoscope, rectal tube, anoscope, proctoscope. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.